Aplikasi Mobile Collection terdiri dari dua komponen, yaitu sebuah tablet yang berisi aplikasi Mobile Collection untuk marketing atau kolektor, dan juga sebuah mobile printer sebagai penamping dari tablet yang fungsinya untuk mencetak bukti transaksi. Untuk menggunakan Mobile Collection, diperlukan sebuah user ID dan password. Pada contoh ini, user ID yang digunakan adalah user ID yang dimiliki oleh kolektor yang akan pergi ke pasar untuk melakukan penagihan atau setoran bagi nasabah. Pada contoh ini, saya akan login menggunakan user ID yang saya miliki. Setelah saya mengetikkan user ID dan password, maka saya menekan tombol login. Maka secara otomatis kita akan dibawa ke dalam menu utama dari aplikasi Mobile Collection. Dalam aplikasi Mobile Collection terdapat pilihan menu, yaitu menu download, detail nasabah dan transaksi, penarikan, setoran tabungan, setoran pembiayaan, cetak ulang, void, dan settlement. Pada contoh demo ini, saya akan mencontohkan sebuah marketing atau kolektor yang memiliki data nasabah yang akan ditagih atau disetorkan di pasar. Dapat dilihat sebelum memulai aktivitas, pertama kita harus melihat detail nasabah dan transaksi. Di dalam menu ini terdapat sebuah tabel, yaitu tabel bernama detail nasabah dan detail transaksi. Detail nasabah adalah detail data nasabah yang dimiliki oleh kolektor tersebut atau marketing, dan detail tabel transaksi adalah data transaksi dari yang telah ditransaksikan melalui aplikasi Mobile Collection. Untuk pertama kalinya, seorang kolektor mendownload data nasabah miliknya melalui menu download. Dalam menu ini, collection menekan tombol download, dan nantinya akan terdownload sebuah data nasabah yang dimilikinya. Ini proses telah berhasil. Tekan OK. Kita kembali dan mengecek kembali detail nasabah. Oke, ini dia. Data nasabah yang dimiliki oleh sebuah kolektor. Katakanlah yang telah ini merupakan data nasabah milik kolektor bernama Rizky saat login tadi. Ini dia, ada 15 data nasabah. Dan saya pindah ke tabel selanjutnya. Ini masih kosong karena belum ditransaksi. Dari data ini, kita akan melakukan transaksi di lapangan. Transaksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui menu data nasabah dan transaksi, atau menu setoran tabungan. Karena dalam contoh ini, saya akan melakukan setoran tabungan. Saat penggunaan setoran tabungan dilakukan ketika seorang kolektor atau marketing menemui nasabah. Saat mereka melakukan nasabah, mereka melakukan input data nasabah. Dalam hal ini adalah input nomor rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Ini data nasabah yang dimiliki, nomor rekeningnya, lalu saya tekan tombol proses. Oke, ini dia. Data nasabah yang dimiliki adalah dengan nomor rekening sekian, dan nama nasabah bernama Taufik dengan saldo 9 juta. Dari sini kita akan melakukan penyetoran. Katakanlah hari ini mereka melakukan penyetoran setoran tabungan sebesar 50.000. Setelah itu, karena ingin dicetak sebagai bukti transaksi, tidak lupa menyalakan printer Bluetooth. Setelah menyalakan, kita ngecek kembali tablet, tekan tombol proses. Akan ada informasi bahwa printer harus dinyalakan, tekan OK. Akan muncul konfirmasi kembali dari nama pengguna, tekan ya, dan akan ada proses. Setelah itu akan tercetak bukti transaksi dan yang telah dilakukan. Ini dia.
Setelah dilakukan transaksi pada tablet, maka layar akan kembali menjadi sebuah tampilan untuk masukkan nomor rekening tabungan dari nasabah selanjutnya. Untuk memastikan apakah setoran ini berhasil atau tidak, kita dapat melihat kembali ke tablet. Di menu data nasabah dan transaksi, dapat lihat yang sebelumnya ada 15 nasabah, sekarang tinggal 14. Lalu tekan tombol data transaksi. Dan sini dapat dilihat, kita telah lakukan transaksi kepada tadi Bapak Taufik sebesar Rp50.000 di nomor rekeningnya, dan ini waktu transaksi yang dilakukan. Nah, ini dia bukti transaksi. Taufik 9 juta, saldo 9 juta, setor 50.000 di nomor rekeningnya. Seorang kolektor dapat melakukan transaksi berdasarkan nasabah yang berada di daftar nasabahnya. Jika yang dilakukan transaksi tidak ada dalam daftar sini, maka transaksi tidak dapat dilakukan pada tablet. Oke, kedua saya akan melakukan transaksi kembali. Di sini saya akan melakukan transaksi untuk nasabah bernama Fikri. Untuk memudahkan, saya menekan nomor rekening yang di sini, dan ini dia. Ini Fikri, nomor rekening tabungannya, nama nasabah, dan saldo yang dimilikinya. Ini saya akan melakukan setoran untuk Fikri sebesar 30.000. Tekan tombol proses. Ada pertanyaan untuk mengaktifkan printer. Saya cek di sini sudah aktif. Tekan OK. Tanyakan kembali apakah benar menabung sebesar Rp30. Ya. Dan mencetak. Oke, ini dia hasil transaksi untuk Bapak Fikri yang sebelumnya memiliki saldo sekitar sebesar Rp20.000 dan melakukan setoran sebesar Rp30.000. Kita lihat kembali di tablet, lalu menuju detail nasabah dan transaksi. Dapat dilihat yang sebelumnya ada 14 data nasabah yang harus dilakukan setoran, sekarang berkurang tinggal 13. Dan kita kembali ke tabel selanjutnya, tabel transaksi, akan terdapat 2 transaksi, yaitu milik Bapak Taufik dan Bapak Fikri yang telah ditransaksikan dan telah tercetak bukti printingnya di sini. Dari 2 transaksi ini, katakanlah kolektor telah selesai dan kembali ke kantor. Maka 2 data nasabah tersebut, agar dapat diproses di core banking, harus dilakukan upload atau settlement. Maka dari data transaksi di sini, kita akan menguploadnya. Kita kembali ke menu utama, lalu tekan settlement, lalu masukkan PIN, dan tekan nomor settlement. Akan muncul kembali untuk menyalakan printer, tekan OK, ada proses. Oke, tercetak. Ini dia bukti transaksi hari ini. Ada 2 sebesar 80.000. Lalu juga akan ambil informasi tablet, total 2 transaksi sebesar Rp80.000. Kembali ke menu awal lagi, kita cek ke detail transaksi. Lalu kita lihat semua data yang telah diupload akan hilang dari tabel nasabah dan juga tabel transaksi. Ini berarti menunjukkan bahwa semua data transaksi yang telah ditransaksikan di tabel transaksi telah diupload ke server, sedangkan tabel yang telah berada di nasabah telah tidak berada lagi karena transaksi telah selesai dilakukan. Oke, setelah itu untuk menyelesaikan penggunaan, lakukan logout dan aplikasi saya telah selesai digunakan.